Selamat malam kepada saudara maupun saudari dimanapun berada pada saat ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih di mana saya diberikan waktu untuk membagikan kesaksian tentang pengalaman hidup saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefan Sigalinggi, saya berasal dari Yogyakarta. Kesaksian yang akan saya bagikan pada malam hari ini bagaimana tentang pengalaman hidup saya pada saat saya ada di semester 6. Di mana di bulan Juni pada tahun 2023, di bulan kemarin, itu adalah bulan yang saya rasa itu cukup padat, cukup sibuk sekali, di mana ada ujian akhir semester dan juga persiapan proposal magang kerja, kemudian juga ada tugas-tugas mata kuliah yang harus saya selesaikan, tugas-tugas proyek akhir yang harus saya kerjakan dengan teman-teman yang lain. Nah, pada saat ini saya bergumul di dalam proposal magang kerja ini. Saya sudah mulai susun proposal magang kerja karena kampus kami mengadakan magang itu pada saat libur kuliah. Jadi saya sudah mulai susun proposalnya, saya sudah mendapatkan satu nama perusahaan, di mana perusahaan ini saya dapatkan dari referensi kakak tingkat pada tahun lalu, direkomendasikan kepada kami adik-adik tingkatnya. Nah, setelah saya selesai menyesuaikan proposal ini, tinggal mengirimkan saja ke perusahaan yang ingin saya tuju. Namun sebelumnya saya melihat bahwa ada dua teman saya juga yang sama-sama memajukan proposal ke perusahaan itu. Saya tanya mereka, bagaimana respon perusahaan terhadap proposal kalian? Saya bilang demikian kan. Nah, mereka katakan bahwa tidak ada respon katanya, tidak ada respon untuk proposal tersebut katanya. Ada dua teman saya yang mengatakan tidak ada respon. Yang kedua juga hal yang sama juga dia katakan tidak ada respon. Padahal yang kedua ini sudah datang ke lokasi dan tidak ada feedback apapun dari perusahaan tersebut. Nah, ketika saya mendengar itu, saya langsung, wah, apakah saya akan mengajukan juga proposal saya ke sana? Saya pikir. Nah, cuman saya tunggu 2 hari lagi, dua hari kemudian, karena saya berdoa dulu untuk memutuskan ini. Ketika saya ingin mengantar proposal tersebut ke sana, tiba-tiba di hari itu ada juga teman saya mengajak akan demikian kepada saya. Ayo Steven, kita ke magang ke sana aja yuk. Di sana ada perusahaan garmen. Dikatakan demikian. Nah, Steven udah punya ini belum? Tempat magang belum katanya. Saya katakan belum. Nah, dia katakan bahwa di sana itu lumayan bagus perubahannya. Baguslah untuk kita ataupun untuk jurusan kita ini. Saya mulai tertarik dengan perusahaan tersebut. Kebetulan perusahaan tersebut juga punya Jepang, perusahaan bergerak di bidang garmen, relevan dengan jurusan kami juga. Kemudian saya mulai berpikir, saya mulai bergumul bagaimana ini Tuhan. Di perusahaan yang ini ada juga teman saya sudah mengajukan dua, tetapi tidak ada feedback, tidak ada balasan daripada perusahaan tersebut. Kemudian saya mulai berpikir juga dengan yang teman-teman saya ini yang katakan bahwa ini bagus katanya, ini relevan dengan jurusan kita, dan ini saya rasa cocok dan bagus untuk kita ajukan proposal magang kita. Kemudian saya bergumul pada malam hari itu, bagaimana itu saya berpikir, apakah saya ikuti teman saya saja ya, karena di sini mungkin sudah jelas gitu kan. Kemudian saya ambil keputusan besoknya, saya katakan bahwa baik, saya ikut kamu saja. Oleh karena itu kami ulang lagi susun proposal memperbaiki agar kami ajukan ke perusahaan yang ingin kami tuju tersebut. Kemudian setelah selesai kami susun, kami revisi, itu di tengah-tengah UAS ya, ujian akhir semester. Setelah itu tibalah kami antarlah di hari Jumat pagi. Kami antar ke perusahaan tersebut, kami ada 2 orang. Setelah kami antar ke satpam dan kami tanya kira-kira bapak kami kapan bisa menerima laporan ataupun konfirmasi dari perusahaan ini, apakah kami diterima atau tidak, supaya kami bisa mengambil tindakan yang lebih ke depannya untuk mencari referensi perusahaan lain jika kami ditolak di perusahaan bapak ini. Nah, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu kebetulan libur, dan di hari Senin sore kami sudah mendengar kabar gitu. Hari Senin sore sudah mendengar kabar mengatakan demikian. Akhirnya mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan mahasiswa magang dengan alasan bahwa ada mahasiswa magang pada waktu sebelumnya belum menyelesaikan lapor mereka hingga pada saat ini, sehingga itu menjadi alasan kami untuk menolak Anda katanya kan. Nah, kemudian saya mulai berkata, Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Di satu sisi di kelas itu
teman-teman yang lain tuh sudah berdiskusi, di mana sudah dapat magang di mana. Saya di sini katanya, dan mereka dapat tempat magang yang bagus-bagus. Nah itu terkadang menjadi ini juga ya dalam diri saya bahwa saya juga iri kepada mereka. Wah, mereka sudah pada dapat, mereka sudah bisa fokus mengerjakan UAS, sedangkan saya harus mengerjakan UAS dan juga harus mencari tempat magang dan juga harus menyelesaikan tugas-tugas proyek akhir semester. Oleh karena itu saya semakin bergumul kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan yang terbaik, di mana ketika selesai UAS itu kami langsung lanjut ke magang gitu. Jadi kalau kami terlambat masuk magang sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa, cuman ada masalahnya mungkin nanti kami telat masuk kuliah seminggu atau 2 minggu, atau bahkan lebih fatalnya kami akan mengulang di semester depan. Nah, saya berpikir, wah ini sangat fatal sekali nanti bagi saya jika saya harus mengulang di semester depan. Oleh karena itu, saya mulai berdoa kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan bahwa saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Nah, oleh karena saya sudah tahu ditolak, saya kemudian mulai mencari referensi lain, menanyakan kepada teman-teman yang lain, kakak-kakak kelas, kira-kira di mana perusahaan yang cocok gitu, ataupun yang rekomendasi untuk saya bisa ajukan proposal magang kerja saya. Saya mulai susun, saya mulai cari-cari selama 2 hari 3 hari itu. Namun saya membuat saya terkejut. Ini saya rasa membuat saya kaget, saya terkejut. Yaitu adalah di hari Kamisnya, di hari Kamis dikatakan bahwa perusahaan gabungan yang kami tujukan yang kami dikatakan sudah ditolak, tiba-tiba memberikan pesan WA kepada teman saya yang mengatakan bahwa kamu dan temanmu diterima di perusahaan ini. Nah, sontak kami sibuk, kami kaget, terkejut gitu kan. Nah, kenapa? Kenapa bisa begitu gitu kan? Saya pikir bahwa apa? Kemarin dikatakan saya sudah ditolak, saya tidak diterima, tetapi ini jadi diterima. Oleh karena itu saya mulai berpikir bahwa ini merupakan di luar dugaan saya, di luar perkiraan saya, di mana saya sudah mempersiapkan proposal yang lain, tetapi ada kabar baik datang gitu kepada saya. Nah, kemudian kami tanyakan, langsung ditanyakan oleh beliau, dikatakan bahwa akhirnya mengatakan bahwa ya saya sudah mendapatkan diskusi juga, berdiskusi dengan manajer, mengatakan bahwa ya kami ingin merekrut kalian untuk bergabung di perusahaan kami, untuk magang di perusahaan kami. Saya senang mendengarkan kabar tersebut, saya sangat bahagia sekali karena saya tidak perlu lagi mencari perusahaan yang lain, tidak perlu lagi cari referensi lain di tengah kesibukan-kesibukan yang saya hadapi pada saat itu. Oleh karena itu, biasanya langsung dikatakan kapan kira-kira kalian ada waktu untuk interview magang katanya. Oke, kami bilang secepatnya. Hari Senin kami datang ke sana, kami sepakat untuk tanggal pelaksanaan hingga selesai. Setelah selesai sepakat semuanya, kemudian kami melaksanakan magang kerja kami kurang lebih hampir 2 bulan. Nah, pada saat pelaksanaan tersebut, puji Tuhan semuanya itu berjalan dengan lancar. Puji Tuhan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar, dan saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Jadi ini merupakan sebuah berkat Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan di semester lalu, di semester 6 tersebut, di mana di dalam kesibukan saya, di dalam pekerjaan saya yang lain, mungkin aktivitas saya yang lain yang harus saya kerjakan, tetapi saya bisa mendapatkan tempat magang tepat pada waktunya. Jadi setelah saya UAS, saya bisa langsung dapat tempat magang kerja yang baik untuk saya lakukan. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, di mana di luar daripada apa yang saya pikirkan, apa yang saya perkirakan, tapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Jadi sebagai ayat yang saya rasa ini menjadi pendukung di dalam kehidupan saya, motivasi saya itu terdapat dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi biarlah kesaksian pada malam hari ini, bagaimana pengalaman ini bisa menjadi sebuah pelajaran juga kepada saudara-saudari dimanapun berada, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesaksian yang boleh saya sampaikan pada
Malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati.